Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhadan Fabiano dengan NIM akhir 19 pada praktikum PO2 dan pada modul 2 yaitu Network Analysis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian pada modul 2 ini. Sebelum kita memasuki penyelesaiannya, kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ya, jadi untuk soal yang pertama itu, berikut ini merupakan rute yang tersedia untuk penyedia layanan pengiriman barang PT Osik Express. Nah, jaraknya itu dalam satuan kilometer. Nah, ini bisa kita lihat untuk penyebarannya, untuk pengirimannya itu adalah seperti ini. Uh, dan untuk soalnya adalah tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota B. Nah, untuk soal nomor 2 itu ada sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi Rhinos Steinholder akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda seperti gambar berikut. Nah, angka pada garisnya ini menunjukkan jarak dalam satuan kilometer. Nah, bisa kita lihat juga di sini ini adalah pengiriman yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang ditanyakan itu adalah tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Nah, dari kedua soal ini saya akan menjelaskan cara penyelesaiannya menggunakan dua software yaitu adalah RStudio dan juga PomKM. Ya, jadi yang pertama itu kita akan menggunakan software RStudio untuk menyelesaikan soal tadi. Nah, di sini saya sudah menuliskan sintaksnya dan saya akan menjelaskan sintaks-sintaksnya. Jadi yang pertama itu adalah untuk menginstal dan mengaktifkan package-nya. Yaitu kita gunakan sintaks install.package, itu untuk package-nya adalah igraph, terus langsung kita library aja. Nah, jadi saya itu sudah mendownload terlebih dahulu untuk si package-nya ini. Dan juga saya sudah melibrary dari si package tersebut. Nah, untuk soal nomor pertama ini kita harus mendefinisikan terlebih dahulu si simpul dan sisi dengan bobotnya, yaitu dengan sintaks edges data.frame. Nah, ini from C. Ini adalah asalnya itu dari A ke A, dari A, B, B, C, C, D, D, E, F. Nah, dan untuk ke-nya itu adalah ini ke arah mana sih dari A itu ke B. Terus ini C, C, D, D, E, E, F, G, G. Nah, dan untuk weight-nya itu adalah jaraknya antar eh, satuannya itu adalah 2 9 6 8 1 3 4 3 5 2 5 5. Nah, yang selanjutnya itu adalah membuat graf berarah dengan bobot. Nah, itu adalah graph from data frames, itu ages dan directednya adalah true dikarenakan tadi itu kita lihat dari soalnya itu ada arahnya ya. Dan selanjutnya itu kita nentuin plotnya, yaitu adalah plot graph h.label. Nah, itu tuh graph dengan weight-nya, terus ada vortex color-nya itu adalah light blue. Nah, untuk vortex size-nya itu adalah 30 dan arrow size-nya adalah 0,5. Ya, mungkin dari sini kita bisa running aja dulu dari masing-masing sintaksnya. Nah, ini kita masukin datanya, terus ini kita running, terus untuk plotnya bisa langsung kita running juga. Nah, di sini tuh terlihat nih, ntar gimana si penyusunannya dan juga di sini kita bisa lihat ada arrow-nya juga ya karena tadi itu directednya adalah true karena uh, dari pengantaran itu berarah. Nah, terus kita tuh menghitung dan nanti menampilkan jalur terpendek dari A sampai G. Nah, ini adalah shortest path, dari mana shortest path-nya itu dari grafiknya dari A ke G. Nah, dan untuk weight-nya itu ke E, weight-nya itu E graph weight. Terus kita di sini panggil lagi short path. Nah, di sini tuh ditunjukin nih di sini bahwa jalur tercepatnya itu ada di A, B, C, E, G. Nah, terus kita sudah tahu nih jalur tercepatnya itu di mana. Nah, sekarang kita akan menghitungkan nih jaraknya itu berapa. Nah, di sini adalah shortest distance, distance-nya graph V sama dengan A to G. Nah, weight-nya itu dari
grafik yang tadi. Nah, sekarang ini kita print. Salah. Ya. Nah, ini bisa langsung kita running dan kita kelihatan nih bahwa dari jarak terpendek A ke G itu adalah 36 kilometer. Nah, untuk soal yang kedua itu dia kita menggunakan spanning tree. Nah, di mana itu kita akan mendefinisikan terlebih dahulu simpul dan sisinya dengan bobotnya. Itu komennya sama seperti tadi. Itu ada A dari A, A, B, C, D, D, E, F, A ke B, C, D, E, H, F, G, G, G. Nah, untuk bobotnya itu ada 40, 15, 35, 25, 45, 30, 20, 48, 50, 10, 14. Dan untuk ini kita membuat grafnya, ini kita graf from data frames, edges, dan untuk directednya itu false karena tadi itu nggak ada arahnya ya. Terus yang selanjutnya itu membuat plot. Nah, di mana ini tuh sama juga sama kayak yang tadi. Terus juga untuk menghitung minimum spawning spending tree-nya, sorry. Nah, ini kita ada MST graph. Nah, ini bisa langsung aja kita running dulu. Nah, di sini tuh kelihatan kan nih kalau saat kita udah ngejalanin sintaks yang plotnya, kita bisa ngeliat nih plot-plotnya. Terus yang selanjutnya kita jalanin yang ini. Nah, terus ini kita akan nge-plot si MST-nya atau ya si metode spending tree-nya, minimum spending tree, sorry. Di sini kita langsung jalanin aja. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih eh, dengan cara metode minimum spending tree-nya itu adalah seperti ini. Terus ini kita akan menampilkan sisi yang membentuk MST-nya. Nah, ini tuh kita bisa lihat kan ini yang ngebentuk dari MST-nya tuh ini asalnya, ini arahnya dan ini bobotnya. Terus ini kita akan menghitung si bobot total semuanya. Nah, untuk total semuanya adalah 149. Berarti 149 kilometer. Nah, mungkin cukup untuk pembahasan di software RR Studio. Ya, jadi untuk yang selanjutnya itu adalah menggunakan software POM-GM. Nah, di sini kita akan memulainya. Di sini adalah tampilan awalnya dan di sini kita langsung pilih ke network sini. Terus kita pilih yang shortest route untuk nomor pertama. Ini kita pencet aja, kita kasih nama ini. Nah, untuk number of branch-nya itu untuk jalurnya itu tuh ada 10. Nah, di sini adalah kita pilih network type-nya directed karena tadi yang udah kita tahu juga dia berarah. Nah, dari sini itu kita bisa langsung masukin aja ini start node-nya itu adalah asalnya, terus ini berakhir di mana dan jaraknya berapa. Ini tuh bisa kita masukin dari tadi sintaks di RStudio. Nah, maka saya akan menunjukkan nih pemindahannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menuliskan semua
informasinya. Nah, jadi kalau misalnya di Pemcam itu kan kita nggak bisa nulis pakai huruf ya. Jadi kita rubah si hurufnya itu A B C D-nya itu jadi satu 2 3. Nah, di sini tuh bisa kita lihat lah ini sama kayak yang tadi di Studio, tinggal kita rubah aja jadi angka. Ini kita langsung bisa solve. Nah, di sini tuh kelihatan nih bahwa total distance-nya adalah 36 kilometer. Nah, di mana tuh ini dimulai dari A sampai G. Nah, ini tuh kita bisa juga ngeliat ini dari A ke B, ini B ke C, dari C ke E, dari E ke G. Nah, nah, yang selanjutnya itu kita akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, ini kita langsung mencet aja new, terus kita pilih yang minimum spending tree atau MST. Nah, ini untuk title-nya juga sama, tunggu aja. Nah, untuk number of branches-nya itu ada 11. Jadi kita oke aja. Ini sama kita akan mindahin terlebih dahulu nih untuk si data-data yang ada di sini dari Software Studio. Ya, jadi sih di sini saya sudah memasukkan informasi yang sudah ada dari Software Studio. Di sini kita bisa langsung solve aja. Nah, di sini kita bisa melihat nih mana yang eh, hasilnya adalah 149 kilometer. Nah, di mana tuh kalau misalnya kita lihat tuh ini adalah yang terlibat lah ini dari 1 ke 3, terus ada 14, 25, terus 45, 48, terus 67 sama 87. Itu ada hasilnya 149 kilometer. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang penyelesaian pada tuning kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.